teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fairaisana Herman dan di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kewarganegaraan digital. Sekarang, siapa sih yang gak menggunakan internet setiap hari? Pasti hampir semuanya kan? Baik itu untuk bersosial media, mencari informasi, belajar, atau bahkan berbelanja online. Internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi, tahukah kalian bahwa sebagai pengguna internet, kita juga memiliki hak dan tanggung jawab yang harus kita pahami. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hak-hak yang harus kita lindungi serta kewajiban yang harus kita jalankan di dunia maya. Nah, dunia digital menawarkan kebebasan, tapi tentunya dengan tanggung jawab yang besar juga. Penasaran kan apa saja hak dan kewajiban kita di dunia digital ini? Yuk kita mulai dan pelajari bersama-sama. Nah sekarang mari kita bahas dulu mengenai hak yang perlu kita lindungi sebagai warga negara digital. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu hak atas privasi dan keamanan. Setiap orang berhak melindungi data pribadi mereka seperti nomor telepon, data, keuangan, dan aktivitas online. Keamanan data pribadi adalah hal yang sangat penting di dunia digital ini. Karena tanpa perlindungan yang baik, informasi kita bisa jatuh ke tangan yang salah. Bayangkan nih, jika data kita dicuri dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pastikan selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan juga berhati-hati saat membagikan informasi di internet. Yang kedua, yaitu hak atas akses informasi. Nah, setiap orang berhak mengakses informasi secara setara tanpa diskriminasi. Internet harus menjadi tempat yang memberikan akses informasi bagi semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan akses yang setara, kita bisa lebih mudah belajar, bekerja, dan mengembangkan diri. Ini juga penting untuk membantu kita membedakan antara fakta dan hoaks yang sering beredar di dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang ketiga, yaitu hak atas kebebasan berpendapat. Kita bebas menyampaikan pendapat dan berbagi ide di dunia maya. Namun, harus dengan tanggung jawab ya teman-teman, karena kebebasan berpendapat itu sangat penting. Kita dapat memungkinkan untuk mengekspresikan diri, namun perlu diingat bahwa kebebasan ini tidak berarti bebas dari tanggung jawab. Kita harus menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan kebencian atau hoaks yang dapat merugikan banyak pihak. Misalnya, jika kita merasa tidak setuju dengan suatu pendapat, kita harus bisa mengungkapkannya dengan cara yang sopan dan penuh rasa hormat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu hak atas pendidikan digital. Setiap orang berhak untuk mengakses pendidikan digital yang mengajarkan cara aman menggunakan internet serta memahami risiko yang ada di dunia maya. Pendidikan digital sangat penting karena dengan keterampilan ini kita dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, misalnya nih, bagaimana kita dapat mengenali dan menghindari serangan phishing atau bagaimana melindungi agar data pribadi kita tetap aman. Pendidikan ini juga harus bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hak atas perlindungan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan di dunia maya. Seperti apa sih? Seperti cyberbullying atau pencurian data. Nah, di dunia digital ini banyak sekali kasus yang melibatkan penyalahgunaan informasi pribadi. Ketika terjadi hal-hal seperti tadi, kita harus tahu bahwa hukum pasti akan melindungi kita. Jika kita menjadi korban kejahatan di dunia maya, kita harus tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk mencari keadilan. Oke, kita lanjut nih, karena selain hak yang perlu kita lindungi, sebagai warga negara digital, kita juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Karena setiap klik, setiap unggahan, bahkan setiap komentar, itu bisa berdampak pada diri kita maupun orang lain di dunia maya. Jadi, kita harus sadar nih akan kewajiban kita sebagai warga digital yang baik. Jadi, apa aja sih kewajiban itu? Oke, yang pertama yaitu menghormati privasi dan kebebasan berpendapat orang lain.
Sebagai warga digital, kita harus menghormati orang lain. Ini berarti kita tidak boleh menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin gitu. Dan kita harus menghargai pandangan yang berbeda. Karena dunia maya ini adalah tempat yang luas ya teman-teman. Dan setiap orang itu berhak untuk berbicara dan juga berekspresi. Namun dengan batasan yang tidak merugikan orang lain. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Hindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengandung kebencian, karena ini bisa memicu konflik ya tentunya teman-teman. Kita jadi harus lebih bijak dalam memilih informasi yang kita sebarkan. Menyebarkan berita palsu bukan hanya dapat merugikan orang lain, tetapi juga dapat merusak reputasi kita sendiri. Jadi sebelum menyebarkan sesuatu, pastikan kita sudah memverifikasi kebenarannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu melindungi data pribadi. Kita juga bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena salah satu cara yang bisa kita lakukan itu contohnya dengan memperbarui pengaturan privasi di akun-akun sosial media yang kita miliki. Dan juga jangan sembarangan memberikan informasi kepada orang-orang yang belum tentu kita kenal gitu. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu menggunakan teknologi secara legal. Pastikan kita menggunakan teknologi itu sesuai nih dengan hukum yang berlaku, dengan menghindari tindakan ilegal seperti pembajakan perangkat lunak ataupun pencurian data. Teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk hal-hal yang merugikan orang lain ya teman-teman. Lalu yang kelima, yaitu berpartisipasi dalam komunitas digital yang sehat dan juga aman. Nah, ini tuh bisa untuk menciptakan ruang digital yang positif dengan menjadi bagian dari komunitas digital yang sehat. Nah, jadi teman-teman, mari nih kita bersama-sama menciptakan atmosfer yang mendukung, saling menghormati, dan menjaga keamanan bersama. Nah, kita semua kan punya peran penting nih dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan tentunya juga menyenangkan untuk kita semua. Karena ya teman-teman, di balik hak dan kewajiban ini kita juga menghadapi tantangan yang cukup besar seperti penyebaran hoax, cyberbullying, atau serangan cyber. Kita harus tetap waspada ya dan berhati-hati agar tidak terjerat dalam ancaman digital ini. Jangan ragu juga nih untuk melaporkan hal-hal yang merugikan di dunia maya dan selalu up to date dengan cara melindungi diri kita di dunia digital. Nah, baiklah teman-teman, sampai di penghujung video itu tadi pembahasan tentang mengenai hak dan kewajiban kita nih sebagai warga negara digital. Di dunia maya, kita memang diberikan kebebasan untuk berbagai pendapat, mengakses informasi, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Namun ingat ya teman-teman, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab yang sangat besar juga ya. Nah, jadi kita harus memastikan setiap tindakan kita di dunia digital ini tidak merugikan orang lain dan juga menjaga keamanan data pribadi serta berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang positif. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi pengingat nih untuk kita semua. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.